Keamanan pangan menjadi perhatian utama bagi semua konsumen. Kurangnya kebersihan atau kesalahan penanganan makanan akan menyebabkan berkembangbiaknya bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Di sisi lain, produksi makanan yang tidak aman juga dapat mengakibatkan keracunan makanan, penarikan produk, proses hukum pengadilan yang panjang dan mahal serta tanpa disadari dapat merusak reputasi publik. Untuk itu dalam penyelenggaraan makan karyawan selain diperlukan tour catering juga diperlukan tour tempat produksi catering atau dapur. Hal ini diperlukan guna menjadi acuan klien dalam mencari vendor catering yang tepat. Tour dapur itu sendiri lebih fokus ke Good Manufacturing Practice atau GMP. Standar ini adalah standar yang umum diterapkan dalam industri makanan, yang menerapkan konsep higien dan sanitasi. Sementara referensi yang digunakan GMP pada produksi pangan di Indonesia adalah SK Menkes nomor 23 tahun 1978 yang disebut Cara Produksi Makanan yang Baik atau CPMB. Sementara kegunaan penerapan GMP bagi lembaga terkait atau klien, antara lain untuk 1. Melindungi konsumen dari penyakit atau kerugian yang diakibatkan oleh makanan yang tidak memenuhi persyaratan. 2. Memberikan jaminan kepada konsumen bahwa makanan yang dikonsumsi merupakan makanan yang layak. 3. Mempertahankan atau meningkatkan kepercayaan terhadap makanan yang diperdagangkan secara internasional. Kegunaan penerapan GMP bagi pelaku usaha industri makanan, antara lain untuk 1. Memproduksi dan menyediakan makanan yang aman dan layak bagi konsumen. 2. Memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada masyarakat untuk melindungi makanan terhadap kontaminasi dan kerusakan. 3. Mempertahankan atau meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap makanan yang diproduksi. Penerapan GMP akan lebih efektif setelah pelaku usaha perusahaan benar-benar memperhatikan beberapa aspek berikut ini. 1. Membangun sebuah komitmen di antara seluruh personil yang terkait dalam suatu usaha. 2. Memilih standar referensi dalam hal penerapan strategi GMP secara lebih tepat. 3. Menetapkan indikator tentang keefektifan dalam hal penerapan strategi GMP, dan melakukan evaluasi kinerja untuk penerapan GMP. 4. Membentuk tim yang benar-benar solid, dengan penanggung jawab utama dari tim tersebut adalah salah satu personel yang sudah terlatih dan memiliki jiwa kepemimpinan serta motivasi yang cukup kuat. 5. Secara terus-menerus berusaha untuk melakukan awareness atau kesadaran, baik itu untuk level manajer, supervisor sampai karyawan. Beberapa hal di bawah ini seperti lokasi dapur, desain bangunan, fasilitas dan kegiatan sanitasi, fasilitas unit usaha, persyaratan kebersihan karyawan, pengendalian proses produksi, pengendalian pasca produksi, manajemen pengawasan, pencatatan dan dokumentasi, dan pelatihan karyawan. Adalah beberapa cara produksi makanan yang baik atau CPMB. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu tentang ruang lingkup GMP. Yang pertama ada lokasi dapur, diwajibkan dan mutlak lokasi dapur, memiliki kemudahan akses masuk walau terletak di bagian pinggir kota, dan tidak padat penduduk. Tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, bebas banjir, polusi asap, debu, bau, dan kontaminan lain, bebas dari sarang hama seperti hewan pengerat dan serangga, tidak berada dekat industri logam dan kimia, pembuangan sampah atau limbah. Yang kedua tentang desain bangunan. Desain, konstruksi dan tata ruang harus sesuai dengan alur proses. Bangunan cukup luas dan dapat dilakukan pembersihan secara intensif. Terpisah antara ruang bersih dan ruang kotor. Lantai dan dinding dari bahan kedap air, kuat, tidak ada nat dan mudah dibersihkan, serta sudut pertemuannya berbentuk lengkung. Selanjutnya ada fasilitas sanitasi, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, sarana penyediaan air.
sarana pembuangan air dan limbah, sarana pembersihan atau pencucian, sarana toilet atau jamban, dan terakhir sarana higien karyawan. Fasilitas unit usaha penerangan cukup, sesuai spesifikasi proses. Ventilasi baik memungkinkan udara mengalir dari ruang bersih ke ruang kotor. Sarana pencucian tangan dan kaki dilengkapi sabun dan pengering atau desinfektan. Gudang mudah dibersihkan, terjaga dari hama, pengaturan suhu dan kelembaban sesuai, penyimpanan sistem FIFO dilengkapi catatan. Poin 5 bicara tentang personal hygiene. Persyaratan kebersihan karyawan meliputi beberapa hal seperti menjaga kebersihan badan, seperti mandi minimal 2 kali sehari, mengenakan pakaian kerja dan perlengkapannya, menutup bagian yang terluka, selalu mencuci tangan dengan sabun, melatih kebiasaan karyawan, seperti menutup mulut saat batuk, pengendalian proses, dan terakhir pengendalian pre-produksi. Pengendalian produksi merupakan rangkaian prosedur pelaksanaan proses produksi yang meliputi pengendalian bahan, harga beli bahan baku, proses produksi, standar kualitas produksi, hingga tenaga kerja. Pengendalian pasca produksi meliputi beberapa poin keterangan yang perlu diperhatikan, seperti bagan alur proses, ukuran dan jenis produk pangan, keterangan lengkap suatu produk, penyimpanan produk, hingga distribusi produk yang harus didesain khusus. Sementara manajemen pengawasan sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan jalannya proses produksi, pencegahan terhadap penyimpangan yang menurunkan mutu dan keamanan produk. Pengawasan ini adalah kegiatan yang butuh proses rutin dan dikembangkan agar produksi efektif dan efisien. Pencatatan dan dokumentasi berisi tentang proses pengolahan termasuk tanggal produksi dan kadaluarsanya. Bersamaan dengan itu, dokumen yang baik akan meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk. Pelatihan dan pembinaan merupakan hal penting bagi industri pengolahan pangan dalam melaksanakan sistem hygiene. Program pelatihan yang diberikan seharusnya dimulai dari prinsip dasar sampai pada praktek cara produksi yang baik, terutama dasar-dasar hygiene karyawan dan hygiene pangan olahan kepada petugas pengolahan, serta faktor yang menyebabkan penurunan mutu dan kerusakan pangan olahan termasuk yang mendukung pertumbuhan jasad renik patogen dan pembusuk. Jadi GMP merupakan persyaratan dasar bagi pelaku usaha catering untuk mencegah bahaya kontaminasi, dan dapat menghasilkan produk yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Saat bepergian selama masa pandemi, tetap gunakan masker, sering mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak di tempat keramaian dan jangan bepergian jika sakit. Tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih.